narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Hatoyo Mulyono selaku fungsional pemeriksaan Bea dan Cukai ahli pertama. Pak Hatoyo, apa kabar? Kabar juga Bapak, selamat pagi. Alhamdulillah baik, ini bisa ketemu di Andika FM, tempat yang cocok untuk sharing pagi-pagi tentang ilmu atau bisnis di sini. Siapa Pak Herman? Baik. Ya, sebenarnya kita juga nanti akan bersama dengan Ibu Andi Mirnawati SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Namun sambil kita tunggu kehadiran beliau, kita berbincang sejenak ya Pak Hatoyo. Siap. Tentunya sebelum berbincang lebih jauh, tentu kita ingin lebih tahu, lebih mengenal apa sebenarnya rokok ilegal itu Pak. Oke, siap Pak. Selamat pagi semuanya para pendengar Andika. Baik, rokok ilegal, kita selaku warga Kediri pasti sangat familiar dengan apa itu rokok. Ya. Jadi rokok itu ada beberapa yang melanggar hukum dalam arti ilegal. Kita bisa mengenali dari salah satu yang paling jelas adalah apabila rokok itu tidak bercukai. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu ada perubahan tentang Undang-Undang Cukai dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 95, bahwa di situ disebutkan apabila barang kena cukai, Bapak, dalam hari ini berupa rokok, itu tidak ada pita cukai sebagai tanda pelunasan, itu bisa dikategorikan sebagai rokok ilegal. Oke. Itu Bapak. Gampangannya orang kita bilang bahasa daerahnya itu kalau polosan atau enggak ada bandrole, itu berarti itu polosan Bapak. Itu yang satu yang paling gampang dikenali Pak Herman. Kemudian juga apabila rokok itu dikatakan ilegal, itu cukainya itu menggunakan pita cukai bekas. Nah, itu juga dikategorikan sebagai rokok ilegal juga. Dan itu masih dijumpai di lapangan ya Pak? Ada Bapak, ada. Itu saking kreatifnya orang Indonesia. Saking Mohon maaf, saking kreatifnya. Itu ada salah satu pelanggaran-pelanggaran yang kreatif tapi tidak jangan sampai. Soalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Andika bahwa itu ada konsekuensi hukum. Ya. Bisa dipenjara. Itu Bapak, jangan sampai. Oke, tadi kalau salah polos sama bekas Pak J, kalau nggak salah. Ada lagi Bapak, palsu. Nah, pita cukai palsu itu juga merupakan rokok ilegal juga. Namanya palsu Pak ya, nggak asli, otomatis dia ada pelanggaran pidananya. Itu Pak, yang terutama paling gampang dikenali dari ilegalnya. Ada lagi Pak, saya tambahin, ada dua lagi Pak. Rokok yang pitanya itu bukan punya dia. Bukan punya dia? Iya. Apa maksudnya Pak? Saya kasih gambaran, katakanlah saya nggak boleh sebut merek. Rokok yang diproduksi oleh mesin, tapi dilekati oleh pita cukai yang dilekati cukai untuk tangan. Nah, itu Pak. Soalnya filosofinya cukai itu kan pungutan negara Pak ya. Nah, apabila pungutan cukai untuk mesin itu lebih mahal Pak nanti. Nanti saya jelaskan tarifnya itu. Tapi dilekati oleh pita cukai rokok yang lebih murah, otomatis kan ada apa Pak, potensi penerimaan negara yang hilang. Nah, itu Pak. Bukan punya dia, itu juga merupakan ilegal Bapak. Jadi dia pakai tarif cukai dia, cukai dia sendiri tapi dengan tarif yang lebih murah. Nah, dengan itu harapan juga dapat margin keuntungannya iya, lebih ya. Bapak. Memang sepintas ada pita cukainya. Cuma kalau diteliti lebih lanjut, nah itu kok bukan punya dia, itu adalah rokok ilegal juga Pak. Mungkin itu yang sebagai untuk pembukaan buat teman-teman pendengar semuanya, bahwa rokok ilegal itu ada yang polos, bekas, palsu, dan bukan peruntukannya, itu Pak. Dan salah personalisasinya, bukan milik dia. Itu Pak Herman. Kalau dalam undang-undang si pelaku ini terjerat hukuman penjara atau pidana sampai berapa lama ya Pak? Oke, siapa Pak? Untuk yang palsu, polos, bekas itu ada pidananya Bapak. Itu minimal Pak non sewu. Itu minimal itu diancam dengan pidana penjara itu 1 sampai 5 tahun Pak. Pidana penjara. Oke. Dan dikenain denda juga Bapak, paling sedikit 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Udah di penjara, kena denda. Apa enggak udah jatuh ketiban genteng Pak ya istilahnya itu. Sewu Pak. Jadi ya karena negara juga memang itu salah satu sumber penerimaan dari sektor cukai, itulah kenapa Pak di undang-undang ancaman hukumannya juga lumayan Pak. Dan sekarang salah satu upaya untuk penegakan hukumnya kita gabung dengan teman-teman lain Satpol PP itu dengan teman-teman yang lain itu untuk melakukan operasi gempur
dalam rangka untuk memaksimalkan pemberantasan rokok ilegal. Begitu Pak Herman. Siap. Yeah. Nah, selama ini dari temuan-temuan di lapangan sampai seberapa besar Pak nilainya untuk temuan cukai-cukai palsu ataupun juga yang polosan seperti itu Pak? Siapa Pak? Gampangannya Pak ya, non sewu. Selama ini kalau kita melakukan penindakan itu kita hitung berdasarkan jumlah batangnya. Oke. Soalnya cukai itu dihitung dari batangnya Pak. Mungkin buat ahli hisab yang para pendengar ini bisa dilihat, siapa tahu ini lagi bisa pegang rokok. Di situ ada pita cukainya itu tertulis Pak, tarif cukainya itu per batang berapa. Ya. Itu aja tinggal kalikan Pak, berapa batang yang kami tangkap kalikan dengan nilai cukai itu. Itu berarti nilai cukai yang merugikan Pak. Jadi katakanlah kalau kami nangkep rokok yang polosan, tinggal kita sandingkan dengan harusnya dia jumlahnya berapa batang, kalikan dengan tarif cukai per batangnya. Udah kelihatan Pak, itu potensi kerugian negara yang yang disebabkan oleh peredaran rokok ilegal Pak. Yang harusnya orang bisa beli rokok yang legal karena harganya juga murah, masuk ke rokok yang ilegal. Bisa dilihat Pak. Paling gampang satu mobil itu rata-rata sekitar 300 jutaan Pak. Satu mobil kecil itu Pak, diangkut oleh si pelaku. Iya. Oke. Itu Pak paling gampang. Saya kasih gambaran paling gampang Pak. Kerugian negaranya seperti itu Pak. Siap. Nah, kalau selama ini kegiatan operasi apa Pak yang dilakukan oleh tim gabungan ya? Iya, tim gabungan ada juga Pak. Siap Pak. Apa yang dilakukan Pak? Pertama satu Pak, ada kegiatan mandiri ya Pak Herman ya. Jadi ada kegiatan mandiri oleh Bea Cukai sendiri. Itu ya pastinya kita melakukan operasi darat Bapak. Kita nyasarin tempat-tempat yang sekiranya banyak ditemui rokok ilegal, dan juga operasi gabungan Bapak dengan Satpol PP dibantu oleh teman-teman TNI atau Polri Bapak. Makanya kita kan juga terbatas personilnya, jadi kita menggandeng teman-teman semua untuk memberantas rokok ilegal, karena kita nggak mungkin berjalan sendiri Pak. Salah satunya juga cara ini Pak, sosialisasi. Nggak mungkin kita sebagai pelaksana aturan tanpa dibantu dengan semua masyarakat, kita nggak bisa jalan sendiri Pak. Jadi ini salah satu cara adalah untuk memberantas rokok ilegal, sosialisasi dan represif tadi Bapak. Siap. Oke. Ya, teman-teman, kita masih bersama dengan talk show Bisnis Interaktif Gempur Rokok Ilegal. Nah, Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Saya masih bersama dengan Pak Hatoyo Mulyono selaku fungsional pemeriksaan bea dan cukai ahli pertama. Baik, lanjut Ika. Pak Suryo di Ngasem Kediri, bagaimana sebagai masyarakat awam jika mengetahui peredaran rokok tanpa cukai, apakah harus menyertakan bukti ketika ingin melaporkan ini kemana, caranya seperti apa? Pak Heru di Banyakan Kediri, bagaimana dengan rokok yang membuat sendiri atau linting? Karena banyak penjual tembakau dengan beragam caosnya, apakah itu juga bisa dikatakan pelanggaran? Oke. Nanti ditunggu di telepon akan dijawab langsung oleh Pak Hatoyo. Nah, di studio sudah lengkap dari unsur kejaksaan, sudah hadir Ibu Susan SHMH, jaksa fungsional di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Ibu Susan, apa kabar? Baik, ya, ya, baik. Baik, Mas. Tadi kita berbincang tentang Pite Cuka bersama Pak Hatoyo. Nah, sebelum ke Ibu Susan, saya ke Pak Hatoyo. Tadi ada yang sudah bergabung ya dari Pak Suryo di Ngasem yang tanya bagaimana kalau ada masyarakat yang tahu peredaran rokok tanpa cukai, apa yang harus dilakukan ataupun dilaporkan? Pak Hatoyo. Terima kasih untuk Pak Suryo di Ngasem. Ini menarik juga. Ini memberikan peran serta masyarakat secara aktif apabila menemukan rokok ilegal. Jadi para pendengar Andika, apabila teman-teman semuanya ada menemukan peredaran rokok ilegal, silakan itu melapor ke Bea Cukai. Di situ kantor kami jelas. Kalau enggak nanti kita share juga lewat media sosial juga bisa. Nol telepon juga ada untuk pelaporannya. Tentunya laporan kalau tanpa bukti ya otomatis kurang kuat juga. Paling enggak ada laporan dulu, ada buktinya dulu, silakan dilaporkan. Nanti kami akan tindak lanjuti. Siap, kami akan segera turun untuk membuat tim ke sana. Bukti itu, Bapak. Dalam bentuk apa saja Pak yang bisa disertakan? Oke, jadi pertama di situ katakanlah di suatu tempat ada peredaran rokok ilegal. Nah, paling enggak disebutkan tempatnya, kapannya, dan kalau bisa ada foto ataupun barang yang memang beredar itu apa, Bapak. Karena mungkin
gampang lah kalau teman-teman di lapangan tahu-tahu rokok dijual kan bisa disimpan dulu untuk dilaporkan. Itu paling teknisnya seperti itu. Itu untuk Pak Suryo mungkin ya itu Pak. Yang jelas silakan dilaporkan saja ke kantor Bea Cukai ataupun bisa ke teman-teman aparat desa dulu. Soalnya kan kita sering sosialisasi Bapak, itu bisa dilaporkan juga. Siap, karena namanya juga orang nyari duit pasti dia muter aja di situ Pak. Itu Mas Herman, maaf. Itu Mas Herman. Ya, tapi ada kadang ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan nanti ketahuan pelaku. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Tentunya kita juga melindungi lah, kita anonimkan pastinya. Kita anonimkan semuanya. Siap. Itu Mas Herman. Baik, itu Pak Suryo. Ada Pak Heru di Banyakan yang menanyakan bagaimana dengan rokok membahas sendiri atau dikenal dengan linting, karena banyak juga penjual tembakau dengan ragam sausnya itu. Apakah termasuk pelanggaran Pak? Untuk Pak Heru ya di Banyakan ya. Iya. Untuk rokok-rokok Tingwei ini Bapak, selama belum dikemas dalam kemasan yang sudah ada etiketnya, etiket itu merek Bapak, non sewu, Mas Herman. Jadi itu kami masih tidak bisa melakukan tindakannya. Kita akan pembinaan dulu. Siap. Soalnya filosofinya Tingwei itu bapak-bapak kita, mbah-mbah kita itu kan sudah banyak yang melakukan Tingwei itu. Kelinting dulu. Jadi Mas Herman, kita masih bisa lihat dulu kesalahannya sampai di mana. Tapi kalau sudah ada etiketnya, dijual secara ecerannya, dikemas secara lazimnya orang nyari bisnis uang untuk peredaran penjualannya yang semakin baik, tidak secara tradisional, ya kami pasti akan menariknya. Siap. Begitu Mas Herman. Ya. Saya beri kesempatan ke teman-teman gatekeeper, rupanya sudah ada yang bergabung ya bersama kita. Ya, Ika. Bergabung Pak Sunar di Gurah Kediri. Pak Sunar. Selamat pagi Mas Hilman. Selamat pagi, silakan Pak Sunar. Pagi Bapak-bapak dari Bea Cukai dan Ibu dari Kejaksaan. Langsung mawon, di luaran ini banyak sekali rokok-rokok yang mohon maaf ya tergolong murah, meriah dan sebagainya. Terkait dengan pita cukai Bapak, mohon izin bagaimana kita orang awam membedakan antara yang asli dengan yang palsu Bapak? Mungkin harus ditaruh di air atau bagaimana, mungkin tintanya luntur atau bagaimana. Mohon petunjuk Bapak, matur nuwun Mas Hilman. Baik Pak Sunar, nanti ditunggu ya, akan dijawab Pak Hartoyo ataupun Ibu Susan. Harga rokok sekarang mahal yo kan? Lah, gitu aja kok bingung. Ini pakai rokokku. Loh, kok polos dan gak ada pita cukainya toh Kang? Kamu ya protes terus. Rokok ini murah, yang penting kan tetap bisa merokok. Wah, gak bahaya toh? Bahaya gimana? Kita bisa dipenjara Kang. Awas, pelanggaran undang-undang cukai bisa dikenai hukuman. Rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, atau rokok polos tanpa pita cukai. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi 1500 225. Ayo, gempur rokok ilegal. Dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Radio Andika. Menjawab pertanyaan dari Pak Sunar yang sudah bergabung tentang bagaimana cara membedakan pita cukai yang asli dan palsu. Silakan Pak Hartoyo atau Bu Susan. Oke, makasih. Dari Bea Cukai dulu, nanti saya tambahkan. Oke, terima kasih Ibu Susan. Pak Sunar di Gurah ini ya, terima kasih Bapak udah aware bahwa di pasar itu banyak rokok-rokok yang memang murah meriah. Ya. Oke, pertama satu Bapak, buat orang awam dulu, buat teman-teman masyarakat awam yang langsung menemui kayak gitu. Pertama satu, Bapak Sunar tadi udah bilang kalau ada banyak rokok yang murah meriah, itu sudah berarti itu alert pertama. Kita harus paling enggak sudah waspada. Ini kenapa kok bisa murah? Isinya sekian, kemasan sekian, kenapa bisa murah? Itu sebagai tanda bahwa itu mungkin patut dicurigai lah, gampangannya gitu. Kemudian Bapak bisa lihat dari cetakannya Bapak. Cetakannya di pita cukainya itu ada gambar-gambar yang ciri khas di pita cukai itu. Di antaranya gambar fauna yang endemik. Terus ada juga cetakan gambar lambang Garuda Pancasila. Dan
Dari gambar-gambar itu apabila diperhatikan itu ada semacam pendarahan 2 warna Bapak. Secara kasat mata itu bisa dilihat. Oh, bisa dilihat ya? Bisa Bapak, itu buat masyarakat awam. Kemudian dari kertas yang digunakan oleh peruri dalam hal ini sebagai produsen pita cukai, itu kertas khusus yang istilahnya gampang sobek itu Bapak. Memang tujuannya itu. Jadi pita cukai itu dibuang gampang sobek biar tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau mamanya Bapak menemukan rokok sudah murah, disobek kok ya agak ada nggak kayak biasanya lah. Ahli hisab tahu lah itu beda-beda. Iya Bapak, nggih Mas Herman. Begitu dibuka harusnya itu langsung sobek. Kecuali kalau kita memang ngelenteknya pelan-pelan itu beda lah. Yeah. Jadi kertasnya itu sedapat mungkin Bapak perhatiin itu gampang sobek gitu. Dan itu ada serat-seratnya Bapak, Pak Sunar itu. Ada serat-serat semacam biru dan kuning itu ada. Itu di kertasnya. Dan ada hologramnya. Hologram itu yang paling gampang dilihat, diputar-putar di bawah cahaya atau di bawah sinar matahari itu kelihatan. Hologramnya itu bentuk bintang. Itu Bapak, yang cetakan 2023. Nah, pertama tadi yang seperti saya bilang, terima kasih Pak Sunar. Kalau ada rokok murah meriah itu sebagai tanda awal dulu. Next, Bapak bisa lihatkan dari hologramnya, cetakannya dan kertas tadi. Itu Pak Sunar. Untuk teman-teman yang di bawah sebagai tanda awal kalau mau curiga rokok-rokok tersebut. Dan mereknya kadang-kadang nggak umum. Itu mereknya itu nggak umum. Mungkin itu Mas Herman buat teman-teman pendengar. Terima kasih. Ya. Ada tambahan Bu Susan? Sedikit saja. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dari Bea Cukai tentang spesifik bagaimana membedakan pita cukai palsu. Mungkin salah satunya bisa saya tambahkan bahwa mungkin di situ biasanya tidak tercantum nama pabrik rokok atau mungkin kadang produk itu mirip dengan rokok terkenal. Yeah. Nah, sehingga kami harapkan juga peran serta masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Bea Cukai bahwa kalau ada yang masyarakat menemukan hal itu dapat melaporkan ke Bea Cukai. Namun bila di suatu daerah tidak ada katakanlah Direktorat Jenderal Bea Cukainya, maka bisa dilaporkan ke kepolisian karena kepolisian itu berwenang melakukan tindak pidana penyidikan secara umum. Jadi bisa melaporkan di kepolisian. Itu aja saya tambahkan, Pak. Ya. Terima kasih. Oh ya, Bu Susan ini menyambung karena masalah pita cukai ataupun rokok ilegal ini juga marak terjadi di masyarakat. Artinya ini memang butuh kerjasama dari berbagai instansi ya. Kalau dari Kejaksaan sendiri peran pentingnya di sini apa saja tindakan yang dilakukan biasanya Bu Susan? Baik, kalau peran dari Kejaksaan pertama memang perannya adalah karena Kejaksaan itu sebagai lembaga penuntutan tentunya Pak, bahwa kami tentu akan menerima penyidikan suatu perkara tindak pidana cukai, baik itu dari Direktorat Jenderal Bea Cukai karena memang penyidiknya adalah PPNS dari Bea Cukai. Nah, di situ sinerginya adalah kami dalam hal pelaksanaan penuntutan dan pemberian penegakan hukum tentang sanksi pidana maupun denda kepada pihak pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Bea Cukai. Jadi karena cukai ini sebenarnya merupakan salah satu pendapatan negara ya yang cukup besar lah. Dan ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga sehingga menjadi pengawasan yang berarti bagi pemerintah khususnya Bea Cukai. Dan oleh karena itu kami sebagai Kejaksaan juga dalam penuntutan penegakan hukumnya juga lebih juga kepada pemberian dendanya itu. Jadi kami juga bisa menyita harta benda pelaku apabila dia tidak bisa membayar denda. Itulah yang kami lakukan. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini ada berapa pelaku, berapa kasus yang sampai terungkap terutama di seputar Kediri nih, Bu Susan atau Pak Hatoyo? Oh ya, kalau untuk ke tahun ini ya Bapak kayaknya nggak ada. Belum ada. Cuman saya terakhir kali menangani itu di 2014, sudah lama banget. Iya, itu minuman terkait anggur buah yang beraroma, merek-mereknya beda. Jadi dia mengandung alkohol yang melebihi 5% dan itu dikenakan tarif cukai. Itu di 2014, Pip. Kebetulan saya yang nangani Pak. Iya, tapi sudah sesuai sudah dibayar dendanya juga. Ada berapa pelaku yang tertangkap itu? Satu waktu itu satu. Memang di Kediri ini termasuk aman gitu ya Pak ya. Kayaknya adem ayam Bu. Adem ayam begitu. Jadi untuk sementara ini tidak ada. Mungkin saya tambahkan? Ya. Mas boleh Pak. Menjelaskan dari Bu Susan tadi, benar Bapak. Sinergitas kita udah alhamdulillah atas saran semuanya. Yang rame itu malah di luar Kediri.
Soalnya wilayah Bea Cukai Kediri itu ada di Jombang, Kota dan Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Iya. Selama ini kami juga kerjasama dengan Kejaksaan Jombang, kita sudah ada 2 kasus Bu Susan, Iya. yang alhamdulillah sudah P21 dan sudah vonis. Dan benar kata Bu Susan tadi, kita sama-sama untuk mencari penerimaannya buat negara. Kejaksaan bakalan minta aset yang dipunyai oleh para pelaku. Ya. Iya, soalnya kan bisa lari ke TPPU Bu ya, kalau nggak salah ya. Itu. Bisa juga. Itu. Pencucian uang. Iya, soalnya hasil pidana cukai itu kan bisa digunakan untuk bangun apa, itu. Yeah. Itu nanti itu gambaran saking seriusnya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari negara sektor cukai. Itu mungkin Mas Irman, bekerjasama dengan Kejaksaan. Siap. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman masih bersama talk show Bisnis Interaktif tentang gempur rokok ilegal. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Saya masih bersama Pak Hartoyo Mulyono selaku fungsional pemeriksaan Bea dan Cukai ahli pertama dari Bea dan Cukai. Juga ada Ibu Susan SHMA, jaksa fungsional di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Lanjut, Ayu. Pak Rinto di Kediri. Pak Rinto, ini ada layanan tamu luar negeri, baik dari Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Adakah batasan yang boleh dibawa mereka sebagai oleh-oleh lewat bandara? Pak Rifai di Kanyoran Semen, jika ada pelaporan mengenai rokok ilegal, apakah identitas pelapor bisa dilindungi? Oke, kita respon masyarakat cukup baik ya kalau menemui ada hal-hal tentang pita cukai palsu ataupun juga polosan. Ada peluang untuk juga bisa melaporkan ya ke pihak Bea Cukai, kepolisian ataupun juga instansi terkait. Ya, silakan Pak Hartoyo, ini ada respon ya dari masyarakat. Tadi pertanyaan yang pertama ini bisa disampaikan. Terima kasih Mas Irman. Pak Rinto tadi ya menanyakan apakah apabila ada tamu dari teman-teman luar negeri, itu batasannya berapa? Nah, di aturan kami itu ada memfasilitasi itu, di mana ada beberapa batasan untuk rokok apabila itu dibawa dari luar negeri, ada batasannya yaitu 1 slop. Maksimal itu 1 slop. Siap. Atau 200 batang berarti itu maksimal. Itu dibebaskan. Itu maksimal. Jadi kalau maunya Bapak dari luar negeri, per orangnya itu Bapak 1 slop atau 200 batang. Itu untuk rokoknya. Siap. Itu nggak bakalan kita musnahkan. Tetap kita izinkan dengan batasan maksimal 1 slop atau 200 batang. Apapun merek ataupun tipe rokoknya ya. Siap, itu kan 200 batang itu. Memang itu ada aturannya memang itu berarti dibebaskan berarti Bapak. Jadi monggo Pak Rinto kalau mamanya dari luar negeri, teman-teman tamu Bapak membawa silakan itu. Terus saya tambahkan kalau untuk minuman, soalnya kan minuman ada rokoknya Pak Nggih. Itu MMA, minuman mengandung etil alkohol itu batasnya maksimal 1 liter. Tidak menutup kemungkinan Bu Susan, siapa tahu namanya juga hubungan bisnis atau apa, mereka bawa minuman sendiri, itu maksimal 1 liter. Kalau lebih dari itu langsung dibuang di bandara, dimusnahkan langsung di depannya para penumpang. Itu Pak Rinto. Kalau sebaliknya ngirim rokok ke luar negeri? Kalau ngirim kita silakan, ngirim itu kan ekspor Bapak ya, Mas Irman ya. Los ya. Kita kalau ekspor itu silakan malah. Istilahnya kita jualan monggo Bu Susan ya. Itu memang monggo silakan aja, malah itu tanpa cukai, malah tanpa nggak apa-apa. Silakan. Cuman mungkin di negara tujuan. Nah itu aturannya. Kita harus ada menaati itu yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Baik, Mas Irman. Berikutnya Pak Rifai tentang identitas pelapor ya. Pak Rifai terima kasih. Identitas pasti bakalan kita lindungi banget. Itu soalnya namanya informan, kita nggak bakalan share lah. Cukup kita tahu, informan itu bakalan kita lindungi, anonimkan, dan perkembangannya bisa dicek ke kantor setempat. Itu. Pasti kita lindungi. Siap. Oke. Ya, Bu Susan, ini juga tentang pelaporan ya, identitas pelapor dari tim kejaksaan juga siap ya untuk melindungi masyarakat.
Pasti. Pasti. Kita sebagai kejaksaan juga kan bersinergi dengan Bea Cukai tentunya. Justru kita membutuhkan peran masyarakat di sini karena itu yang kita tadi menjadi pertanyaan. Di Kediri ini nggak ada kasus apakah masyarakatnya tidak melapor? Gitu ya, Pak? Apa memang bersih dari ataukah bersih atau tidak mau melapor? Kan hanya dua kemungkinan. Tapi kita sih berharap yang positif saja bahwa memang di Kediri tidak ada. Jadi peran serta masyarakat itu ada, Pak, di Undang-Undang Bea Cukai juga. Padahal cukup banyak ya peredaran rokok di wilayah kita ya. Iya, betul itu. Ya, nah dengan pentingnya bagaimana bisa mengembalikan potensi kerugian negara ya. Nantinya dana-dana dari peredaran rokok ini bisa difungsikan untuk apa saja ini, Pak? Atau Ibu Susan? Oke, jadi ada namanya dana bagi hasil cukai, gitu ya. Dana bagi hasil cukai ini adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah penghasil tembakau. Jadi dari transferan itu, dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk penegakan hukum, kalau nggak salah sekitar 10%, dalam arti seperti ini, sosialisasi, kegiatannya dan segala macam. Kemudian untuk kesehatan, seperti itu juga. Pendidikan itu juga sudah diatur pembagian dana cukai untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti Kediri potensinya sangat besar dananya ya? Pasti, pasti. Dananya sangat besar sekali di Kediri ini untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Iya. Kalau sejauh ini dari pengalaman di lapangan peruntukannya cukup banyak ya Pak Artoyo? Banyak. Dana bagi hasil. Banyak. Karena seperti yang Bu Susan bilang tadi, DPACT itu ada 3 alokasi. Kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Nah, salah satunya sosialisasi ini yang diselenggarakan oleh Pemkot melibatkan dari Kejaksaan dan Bea Cukai adalah salah satu bentuk dari DPACT itu. Nun sewu Mas Herman. Jadi diharapkan dengan ini ya semakin aware juga. Karena mengingat Kediri tadi bilang Mas Herman kan, Kediri lumayan. Kediri aja paling tidak sekitar 43-an itu pabrik-pabrik rokok, Bu Susan. Iya. Baik dari Tunganjuk, Jombang, Kediri, kota dan kabupaten itu ada sekitar 43-an. Nah itu kan potensinya kan besar. Yang nanti semakin besar perolehan cukai dari suatu daerah, otomatis persentasenya nanti dikembalikan lagi ke daerah juga semakin besar. Makanya butuh bantuan dari semua masyarakat, semua elemen, baik kami sebagai aparat penegak hukumnya, dari pihak masyarakat yang aware tadi seperti Bu Susan bilang, tanpa bantuan masyarakat kita nggak bisa nggih, Bung, nggak bisa. Kita nggak bisa kerja sendiri. Siap. Jadi butuh untuk kerjasama dari Radio Adika juga seperti ini juga broadcasting tentang aturan-aturan itu juga kami terima kasih banget. Apalagi sekarang zaman udah media sosial, kita butuh sosial lewat gini. Itu Mas Herman, terima kasih. Jadi tambahin sedikit. Iya boleh Bu. Bahwa memang salah satunya sosialisasi ini kan sebagai tindakan preventif. Kalau di negara kita itu kan sudah dikenal asas hukum begini. Kalau suatu undang-undang itu sudah diundangkan dalam lembaran negara, maka masyarakat tuh dianggap tahu. Jadi jangan sampai sudah terkena dan menganggap saya nggak tahu, saya tidak tahu, tidak bisa seperti itu. Makanya gencar-gencarnya kita sosialisasi, edukasi itu penting untuk masyarakat. Demikian. Ya. Nah, kalau untuk sektor kesehatan pendidikan ini bisa berwujud apa dari dana bagi hasil ini, Pak? Bu Susan atau saya? Ya, monggo. Oke, siap. Kalau untuk kesejahteraan itu kita kembalikan kepada yang paling tidak ke petani tembakau. Bisa jadi kan mungkin pernah dengar Bapak untuk tunjangan sekian ratus ribu per orang itu bisa diambil untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa juga kesejahteraan itu dalam hal artian bisa dirupakan untuk pelatihan para petani tembakau itu juga, atau pelatihan juga gimana caranya mengoptimalkan suatu PR itu, pabrik rokok itu mengoptimalkan penerimaannya, produksinya. Itu salah satu pelatihannya. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan pastinya untuk pelayanan puskesmas seperti yang tadi kita sempat ngobrol tentang sarana-sarana kayak mobil itu nanti udah diatur poin-poinnya oleh Pemda setempat. Dan yang terakhir penegakan hukum seperti ini, operasi bersama, sosialisasi itu, Pak Mas Herman. Iya. Bu Susan? Mungkin kalau untuk kesejahteraan juga bisa ada bantuan untuk buruh pabrik rokok biasanya untuk bantuan usaha atau modal seperti itu. Itu bisa diwujudkan juga seperti itu. Ya. Itu teman-teman gambaran bagaimana peran penting kita bersama-sama untuk gempur rokok ilegal. Anda bisa terus memanfaatkan 0811 345 4000.
Pak Bambang di Kandat Kediri yang juga bergabung bersama kita, pertanyaannya hampir mirip ya, bagaimana membawa rokok dari luar negeri melalui bandara ini Pak? Mungkin bisa disampaikan kembali. Iya, Pak Bambang ya, ini sama dengan Pak Sunar kalau tadi, kalau nggak salah. Jadi Pak Bambang batasnya 200 batang Bapak, atau 1 slop gampangannya, itu bisa dari negeri. Dan itu tidak ada sanksinya, mereka datang, ya sebagai barang penumpang itu sesuai aturannya yaitu dibebaskan sebanyak 200 batang, sisanya kita musnahkan di tempat. Siap, dilakukan pemisahan. Dan itu untuk khusus teman dari barang-barang penumpang Bapak. Barang penumpangnya dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. 200 batang sekali lagi. Siap. Iya. Tapi kalau kunjungan berikutnya tetap 200 lagi. 200 setiap kunjungan. Selama itu masih aturannya Bu ya. Kita nggak bisa besusan ya. Aturannya 200, kami nggak bisa ngomongin. 200. Berarti ngirim lagi nanti ya. 200 tetap 200. Ya, untuk Bu Mirna tentang peredaran di warung ini. Kalau di TV sales yang tidak menyebutkan identitas, bahayanya ke pemilik warung seperti apa ini, Mbak? Iya. Atau Ibu Susan? Iya. Bu Susan, mungkin saya tambahkan bagi Ibu siapa tadi, Bu Erna? Bu Mirna. Mirna. Oke. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Bahwa memang kita atau sebagai pemilik warung ini juga harus hati-hati. Dalam arti bahwa menerima rokok untuk dijual, tentu kita harus bertanya terlebih dahulu dia dari mana dalam menyalurkan rokok itu. Karena begini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa rokok itu yang dijual harus dilekati dengan pita cukai. Kalau memang Ibu sebagai pemilik warung ragu, gak apa-apa, ini kan peran serta lagi. Betul. Laporkan ke bea cukai. Betul. Supaya hati itu tenang dalam menjual, supaya tidak salah. Tetapi kalau Ibu tahu ternyata bahwa itu barang adalah barang yang kena cukai, dianggap tahu, maka patut diduga Ibu sudah tahu barang itu adalah barang tindak pidana, sehingga tetap dijual, maka Ibu akan terkena pasal 56 menjual barang yang kena cukai atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu ya tetap dijual, ya itu salah. Tapi kalau belum tahu supaya tidak ragu, monggo silakan mending dilaporkan ditanyakan. dulu Mending dilaporkan, ditanyakan saja. Ancaman sanksinya kepada pemilik warung kalau sebenarnya tahu apa ini Bu Susan? Iya, dalam Undang-Undang Bea Cukai juga sudah ada di situ. Setiap orang yang menjual barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana bisa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Seperti itu. Jadi kerugiannya jauh lebih besar nantinya ya? Iya, tetambah rugi lagi kan, Mbak? Iya. Gak bisa pulang Bu ya? Iya. Gak bisa pulang lagi. Siap. Ya syukurlah kalau kondusif ya kalau di wilayah Kediri, mudah-mudahan aman terus berkat peran serta masyarakat. Baik, tentunya cukup banyak sebenarnya yang kita bisa kupas tentang bagaimana gempur rokok ilegal. Ada tambahan kembali nih dari Bu Susan atau Pak Atoy sebelum kita akhiri? Siap, makasih. Mungkin tambahan dari saya, DBACT di Kediri udah terbukti semakin lama semakin naik. Ini membuktikan baik peran serta masyarakat juga semakin naik juga. Baik dari kepedulian tadi seperti bilang Bu Susan bilang bahwa masyarakat harus aware, dan juga hasil dari DBS itu juga kembali ke masyarakat nantinya. Itu yang kita patut apresiasi juga untuk teman-teman dari masyarakat Kediri pada khususnya, bahwa Kediri alhamdulillah selama ini terbukti bahwa DBS-nya semakin meningkat. Berarti peredaran rokoknya menggunakan yang legal. Itu bisa kembali ke masyarakat lagi. Kalau ada yang legal, seperti Bu Susan tadi bilang, laporkan itu Bapak. Jadi kerjasama kita butuhkan untuk memberantas rokok ilegal ini. Terima kasih Mas Herman. Bu Susan barangkali. Baik. Kalau kami dari Kejaksaan tentu kami harapkan kepada masyarakat supaya masyarakat ini jangan sampai terkena penindakan seperti itu. Jadi preventif diperlukan. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hartoyo bahwa peran serta masyarakat dibutuhkan. Karena apa? Dana bagi hasil cukai ini akan kembali juga ke masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat pun dituntut dalam perannya dan juga tidak abai. Maksudnya tidak
maksudnya tidak abai dari daerah sekitarnya, artinya peduli dalam hal ini terkait dengan barang-barang yang wajib dikenakan cukai. Itu aja peran sertanya. Terima kasih. Ya. Bu Susan, Pak Atoyo, terima kasih banyak waktunya. Tentu banyak pencerahan yang didapatkan masyarakat ini. Semoga sukses dan lancar ya aktivitasnya. Amin. Dan Terima kasih. teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan Publik Interaktif Gembur Rokok Ilegal pagi hari ini. Kita berjumpa di kesempatan mendatang. Baru saja Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Ikuti terus hanya di 105,7 Radio Andika. Bisnis Interaktif dipersembahkan oleh... Harga rokok sekarang mahal yo kan? Alah, gitu aja kok bingung. Ini pakai rokokku. Loh, kok polos? Dan gak ada pita cukainya toh Kang? Kamu ya protes terus. Rokok ini murah. Yang penting kan tetap bisa merokok. Wah, gak bahaya toh? Bahaya gimana? Kita bisa dipenjara Kang. Awas, pelanggaran undang-undang cukai bisa dikenai hukuman. Rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, atau rokok polos tanpa pita cukai. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi 1500 225. Ayo, gempur rokok ilegal. Dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Kediri.